Tadi dikatakan tentang teroris. Saya ingatkan, teroris adalah cara yang paling efektif untuk menghancurkan Islam. Karena seolah-olah teroris itu orang Islam, dan dengan cara yang keji, Islam tidak mengajarkan itu. Dan kalau kita tidak waspada seperti ini, kalau kita tidak waspada, benih-benih seperti ini sudah mulai muncul di negara kita. Mengapa demikian? Karena bangsa kita ini, Indonesia ini, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ya, negara bermasyarakat Islam terbesar di dunia, yang bisa menunjukkan bahwa betapa indahnya Islam, betapa damainya Islam. Bahkan pada saat bulan Ramadan kemarin, dalam pelaksanaan Ramadan, kita dinilai negara teraman di dunia. Orang tidak suka ini, ingin memecah. Maka jangan sampai di sini kita bilang Allahu Akbar nembak sana. Saya juga bilang Allahu Akbar nembak. Muslim sama Muslim. Kita harus waspada ini. Jangan sampai negeri ini menjadi kancah konflik antar agama dan antar umat Muslim. Jangan sampai, Pak. Dan tetap waspada juga terhadap komunisme. Semuanya harus kita waspadai agar bangsa ini tetap damai. Pak Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, terbesar di dunia, yang memiliki 17.000 lebih pulau, 714 suku, dan 1.100 lebih bahasa. Kuncinya, ya, Kebhinneka Tunggal Ika, kemajumukan inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai menjadi alat pemecah. Kuncinya ada di Pancasila, ya, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dan Pak Dirman, Panglima saya, Pak Dirman adalah seorang kiai juga, mantan ketua Muhammadiyah di Cilacap. Kuatkan persatuan kita, pegang teguh pendirian kita, berjuang terus di bawah satu komando. Satu komando, ya, komando ulama, komando para kiai. Kalau saya komandonya, panglimanya. Ya. Mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan serta kemerdekaan negara Republik Indonesia, supaya kita dapat bersyukur dan gembira secara abadi. Bersyukur dan gembira secara abadi. Sekali merdeka tak merdeka, sekali proklamasikan, tetap kita pertahankan. Bukan hanya untuk tentara ini, untuk semuanya. Ulama kiai adalah pelopor perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Contohnya, mempertahankan peristiwa 10 November, TNI baru lahir 1 bulan lebih 5 hari itu. Orang iso popo. Ngeluhnya sama ulama lagi. Akhirnya semua ulama bergabung. Yang memimpin siapa 10 November? Ulama. Ya, ulama memimpin dengan doa. Karena waktu itu Kiai Haji Masari mengatakan harusnya tanggal 9. Tunggu sampai datang Singa Jawa Barat, Kiai Abbas memimpin dengan doa. Maka jenderalnya pun dibunuh oleh santri, Pak. Yang bunuh Malabi itu santri, bukan TNI, Pak. Yang menurunkan bendera di Hotel Oranye siapa? Santri, bukan TNI, Pak. Itulah hebatnya Islam di Indonesia. Bahkan Doris Dokter mengatakan kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama nasionalisme atau kebangsaan yang sebenarnya lenyap di negeri ini. Jadi yang mewujudkan kebangsaan nasionalisme juga Islam. Jadikan kembali madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan sebagai pusat perjuangan untuk menegakkan Ahlussunnah wal Jamaah dan Pancasila dalam wadah NKRI. Menghimpun dan mengembangkan kembali, mengamalkan wirid, hizib, ilmu kanuragan melalui kemerdekaan fisik dan rohani. Keseimbangan fisik dan rohani. Jaga persatuan dan kesatuan. Saya ingatkan, ini yang selalu dipecah-pecah terus. Ya, 3 pilar kekuatan nasional. Islam, nasionalisme, nasionalis, dan tentara. Ini jangan mau dipecah-pecah ini. Ya, harus satu. Ini sejarah yang mengatakan. Dan Majelis Tafsir Al-Quran ini adalah komunitas pengajian dan santri dari berbagai profesi dan keilmuan. Dari Sabang sampai ke Merauke. Dari Takengon sampai ke Merauke. Ya.
dipadukan dengan semangat kebinekaan dan keislaman yang kokoh, berperan penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengisi pembangunan nasional. Itulah maka saya semangat ke sini. Ini udah diingatin sama Daniel, udah terlambat nih. Jadi mohon maaf, saya habis ini langsung kabur karena takut ditinggal pesawat celaka nanti. Ya. Merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari andil besar para ulama, kiai, dan santri. Maka saya sadar sebagai Panglima TNI, sadar TNI tidak akan sanggup melawan musuh dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa dukungan para ulama, kiai, dan santri. Jadi saya kemana-mana itu sebenarnya provokator, golek golo untuk jaga negara ini. Kesimpulannya, ya, saya coba menyimpulkan, saya minta Mujiono, ya, teman saya seorang pengamen. Ya, pengamen saja yang menyimpulkan. Saya yakin apalagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pasti lebih hebat. Jadi nggak usah saya simpulkan lagi. Selamat bekerja, selamat berjuang, jangan pernah menyerah. Dan saya titipkan bangsa dan negara kepada saudara-saudara sekalian. Wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena saya harus jalan lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Pak Ahmad, nuhun sewu Pak, saya harus langsung jalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberi petunjuk, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa memberikan pengabdian yang terbaik dan hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.